Oke, welcome to Total Politik dan kali ini diskusi sesi 3 dari pembahasan gua mengenai sosok Bung Karno dan arsitekturnya ya dan karya-karya arsitekturnya, dan kali ini sesuatu yang dekat dengan Bung Karno ya, yaitu rumah tinggal beliau sendiri, yaitu Istana Negara di Indonesia. Bagaimana Istana Negara ini menjadi sebuah tempat menggali inspirasi, sebuah tempat untuk menjadi simbol tentunya untuk Indonesia sebagai sebuah negara, dan tempat ini juga menjadi pemukiman bagi Bung Karno sendiri sebagai kepala negara gitu. Dan ada beberapa istana yang dibahas di sini, dan setiap istana memiliki makna dan memiliki kekhususannya masing-masing gitu. Dan dalam diskusi ini juga menurut gue sangat menarik penjelasannya, bagaimana setiap jengkal tanah istana itu ternyata penuh dengan filosofi-filosofi yang ingin melihatkan bagaimana konsepsi bernegara, konsepsi ideologi negara kita sebagai sebuah negara yang modern gitu. Untuk lebih lengkapnya silahkan ikuti diskusi berikut ini. Karena oke. Ada lagi yang menarik adalah Bung Karno dan istana-istana. Pablo, mungkin beberapa istana yang kemudian lekat juga dengan Bung Karno. Kan kata Mbak Yuka tadi beberapa istana kepresidenan kan kebanyakan peninggalan Belanda, Mbak ya. Yang kemudian tidak banyak direnovasi lah oleh Bung Karno. Tapi ada signature-nya Bung Karno juga di beberapa istana kepresidenan. Salah satunya tapak siring. Mungkin tapak siring bisa ditampilkan, bro. Nah, agak susah Mbak nyari gambar istana tapak siring karena kan nggak minta sih. Wah, Mbak Yuka banyak ya. Gimana Mbak Yuka? Apa yang menarik dari tapak siring ini? Di bawahnya ada Tirta Empul ya Mbak ya? Iya, jadi Bung Karno itu pinter banget kalau nyari lokasi, dan selalu lokasi itu situs yang bersejarah. Jadi ini kan sebenarnya Taman Swipaduga ya. Jadi yang diolah menjadi Istana Negara yang ke-7. Oke. Satu-satunya yang dirancang oleh bangsa Indonesia. Selebihnya kan tinggalan. Nah, di sini ada jembatan penyeberangan yang menghubungkan Istana Negara dan Istana Merdeka. Namanya sama dengan yang ada di Jakarta. Jadi seolah-olah miniatur yang di Jakarta dibuat di Bali, tapi dalam khas arsitektur Indonesia tampilannya. Jadi situs yang kedua itu tadi ya, 2 situs yang dihubungkan dengan jembatan persahabatan itu benar-benar nuansa Indonesia yang kental, dan ketika orang-orang Bali melewatinya untuk sesaji tetap diperbolehkan. Jadi ada bauran antara kehidupan Bali yang sebenarnya dengan istana. Oke. Dibayangkan ini ya. Kebayang Mbak, kebayang. Dan jadi memang gila ya, Ri ya. Filosofis banget ya. Ya. Apa bangunan-bangunan itu ya. Oke, dan yang gini nih, ini ada hal lagi yang kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan publik ini. Tadi Mas Eko udah menyinggung. Ini adalah monumen-monumen mercusuar, nation pride, menggambarkan dignity bangsa, perlawanan, ya kan, dan perjuangan rakyat, karena banyak justru malah rakyat yang jadi wajah utama dari monumen-monumen Soekarno ini, bukan Nasution, bukan Gatot Subroto, bukan Sultan Syahrir, bukan Agus Salim, tapi rakyat biasa yang unknown gitu lah ya. Tapi prinsipnya gini Mas, ketika monumen-monumen ya ini termasuk ini Bos, Marhen itu kan bukan tokoh gitu kan, bukan sejenis orang macam misalnya kalau di Eropa semacam di Amerika misalnya kayak Tocqueville gitu misalnya di Amerika gitu misalnya,
Atau di Iya. Eropa macam let's say Marx kan juga ada Marx gitu kan, atau patung ya, benar. Weber gitu, atau bukan tokoh besar juga sebagai pemikir gitu. Betul. Ini kayaknya Even bukan ornamen apa even bukan penggunaan. reference gitu di Singapura Betul, gitu ya, ada betul, patungnya. betul, betul. Nah, ini menarik. Nah, Nama pertanyaan gua, ideologi aja bukan dari nama orang mainstream gitu loh. Dari orang-orang indie gitu kan. iya. Termasuk Sarinah Sarina. kan ya. Sarinah kan juga gitu ya. Oke. Nah, kalau ini Istana Batu Tulis nih Mbak, kalau nggak salah nih. Tapi Batu Tulis ini bukan termasuk dalam Istana Kepresidenan ya Mbak Yuka ya? Itu istana pribadi, peristirahatannya Bung Karno, juga di situs juga. Dan uniknya seperti kembarannya Istana Tampak Siring tapi lebih kecil. Dengan nama-nama gedung atau nama bangunan yang sama juga dengan nama-nama wayang. Dan ini ada satu posisi lembah yang kita bisa lihat dari rumah utamanya, ngarahnya ke bawah langsung ke saluran sungai yang masih ada berbatu-batuan. Di dalam rumahnya itu, kalau mau tahu, ada kolam dan patung. Kalau mau tak share bisa nih. Boleh Mbak, bisa nggak? Nah, dicoba ya. Karena kita nggak punya visual selain gambar Pak Jokowi sama Bu Mega lagi makan malam di dalam Istana Batu Tulis, nggak ada lagi gambar-gambar lain. Boleh dibukakan? Boleh, Om Pablo. Dibukakan ininya. Kasih akses. Belum bisa. Oh iya. Belum mau. Pablo, dikasih akses boleh, multiple akses. Nah, udah Mbak. Ya ada magicnya lah. Nah, Tony Belandanya belum mau. Dulu Istana Batu Tulis ini dibangun dari nol Mbak ya? Atau memang bangunan yang sudah ada kemudian dari nol, dari kebon. Iya. Dan di situ ada prasasti juga ya kalau nggak salah Mbak? Itu prasasti ada di seberangnya jalan yang lain. Oh, I see. Bukan dalam kompleks rumah. Bukan, orang berpikirnya kan dalam kompleks, tapi bukan. Oke. Jadi sekarang rumah itu dikuasai quote unquote oleh keluarga ya Mbak? Maksudnya dimiliki oleh keluarga? Ya kan memang itu pribadi Bung Karno, jadi dikembalikan di saat Pak Gus Dur menjadi presiden. Oh, sebelumnya dikuasai negara Mbak? Dipelihara oleh negara. Dipelihara, dikuasai. PU yang apa bertanggung jawab leading sectornya. Kalau nggak salah Mas Eko, Bung Karno dalam wasiatnya meminta untuk dikebumikan di Batu Tulis Mas ya? Betul nggak Mas? Betul. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Nanti aja saya share. Nanti aja. Oke. Menarik. Padahal kita menanti tuh gambar-gambar dalam yang menarik. Saya kirim. Nanti kita buat insert aja Mbak sambil kita ngomong. Nanti kita benerin aja ya. Daripada terganggu nih sebentar nih. Balik lagi nggak bisa. Oke. Kembali ini ke hal yang prinsipil juga Mas Eko. Gue pengen nanya. Pada masa itu kan Indonesia miskin banget ya. Lagi krisis, inflasi tinggi, rakyat susah makan. Sementara Soekarno yang justru memakai rakyat sebagai aktor utama dalam karya-karya arsitektur monumentalnya, itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat dengan pembangunan yang sangat mahal dan tidak ada hubungannya dengan fungsionalitas kemajuan ekonomi bangsa. Gimana Mas Eko? Ya, tidak hanya soal kekurangan, tapi memang ada masalah blokade politik dan ekonomi kan, dari negara-negara terutama blok imperialis lah yang digambarkan oleh Bung Karno sebagai blok neokolim ya. Nah itu yang kemudian membuat situasi bangsa Indonesia juga
secara ekonomi juga menjadi sulit. Nah, tapi kan disitulah sebetulnya memang ada semacam gap ya. Saya melihat memang itulah visi pemimpin itu dia tidak ya kalau sudah dia inginkan dan punya visi ke depan itu yang dilakukan. Nah, tapi juga bahwa dalam proses pembangunannya, nah tentu kita harus melihat bahwa itu tidak semuanya memang dari kalau yang sekarang misalnya dari APBN gitu loh, tidak semuanya. Karena sebelumnya pada tahun 58 sudah disepakati perjanjian San Francisco itu tahun 57 dan kemudian 58 ditandatangani oleh Bung Karno dan DPR pada saat itu soal masalah pampasan perang. Nah, pampasan perang itu terutama dari Jepang sebagai pihak yang kalah ya kalah oleh Sekutu, dan kemudian kita menindaklanjuti untuk bilateral dengan Jepang dan kemudian menghasilkan anggaran, tidak hanya anggaran yang berwujud untuk proyek, tapi juga ada anggaran transfer teknologi, studi dan sebagainya lah, kira-kira itu. Nah, dalam proses untuk proyek itu ini bisa Mbak Yuka bisa mengoreksi, itu kalau tidak salah ada 8 proyek ya. Tidak hanya di Jakarta sebetulnya yang dibiayai oleh pampasan perang. Nah, HI jelas. HI itu makanya dulu kan namanya agak ke Jepang-Jepangan kan. Apa itu? Hotel HI itu? Niko. Bukan Niko. Sebelum itu Kempinski. Masih ingat kan Hotel Kempinski? Kempinski kan sekarang, Mas. Kempinski ya, itu nama-namanya kan masih kayak nama Jepang. Niko juga pernah dipakai. Nah, kemudian juga Sarinah. Kalau yang di luar Jakarta ada jembatan Ampera di Palembang. Itu hasil pampasan perang dari. Ya. Tapi kan harusnya pampasan perang itu kan juga bisa dipakai untuk bangun irigasi, bangun bendungan, yang quote unquote pada zaman itu mungkin lebih bermanfaat kali. Loh, iya, ada kan, tidak hanya kemudian memang sebagian ada yang dipakai untuk tidak hanya dalam bentuk membangun hotel ya, membangun hotel Indonesia itu, atau kemudian membangun Sarinah dan sebagainya. Tapi jangan lupa pemanaan, karena memang ada gap visi ya. Kalau saya melihat, nah sementara Bung Karno berpikirnya ke depan, masyarakat saat itu ya, tentu kemudian juga ada aspek yang disebut serangan-serangan politik kan. Nah, ada yang kemudian melakukan tadi soal mercusuar, anggap mercusuar politik dan sebagainya, itu kan banyak yang melakukan istilahnya dari posisi dia melakukan itulah, kira-kira begitu. Nah, tapi yang jelas bahwa membangun kayak Sarinah itu tujuannya juga kalau kita lihat itu ada aspek untuk menampung kreativitas, menampung kemudian juga produk-produk dari masyarakat, kemudian menjadi etalase dari karya anak bangsa, kira-kira itu. Karena dalam pidato pencanangan di Sarinah, tiang panjangnya Bung Karno mengatakan bahwa 40% itu hanya boleh dari produk luar negeri, 60% harus produk dari dalam negeri. Jualah potlot, jualah alat-alat yang dihasilkan oleh bangsa kita sendiri. Nah, itu memang sesuai dengan konsepsi berdikari dari salah satu aspek Trisaktinya Bung Karno. Nah, itu semua ke arahnya sebetulnya sudah pada proses yang katakanlah sesuai dengan kebijakan politik Bung Karno saat itu. Nah, cuma memang tentu ada kendala politik dari dalam negeri, kemudian juga ada unsur-unsur dari yang sering disebut neokolonialisme yang kemudian juga menghambat atau merintangi gagasan-gagasan Bung Karno supaya tidak keluar sebagai, karena pada saat itu Bung Karno sudah memproklamirkan sebagai pimpinan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Nah, itu pasti buat perang dingin saat itu dan kemudian gerakan non-bloknya ya, itu menjadi halangan. Oke, Mbak Yuka ada yang mau ditambahin nggak Mbak soal itu, Mbak? Ya,
sebenarnya kalau mau jujur ya, dokumen-dokumen yang mengenai mercusuar Bung Karno itu ya, karya mercusuar Bung Karno itu, memang tidak ditemukan dalam arsip bangunan semesta berencana. Jadi itu seperti proyek di luar yang direncanakan yang disetujui oleh MPRS waktu itu. Improvisasi gitu lah ya, ibaratnya. Itu. Tapi itu terjadi. Iya. Karena memang banyak hal yang bisa dilakukan oleh Paduka Yang Mulia dalam hal ini ya. Selain juga mengumpulkan dana-dana dari masyarakat. Seperti misalnya bukan hotel ya, seperti misalnya Sarinah itu ya. Di dalam pampasan perang sebenarnya itu pinjaman yang dijamin oleh dana pampasan perang. Jadi ketika dia berdiri 1 tahun, dia sudah masuk grace period kan? Jadi sudah ditagih. Dan itu di tahun 66, di awal-awal pengoperasian, mereka harus merelakan sekian karyawannya yang di PHK, dirumahkan. Karena mungkin sudah mulai terbelit dengan tagihan tadi. Sehingga konsep Sarinah sebagai stabilisator harga tidak terjadi. Dan ketika mulai Orde Baru, berubah semua arah kebijakannya. Jadi ini yang benar-benar tidak menjadi ideal lagi Sarinah yang pertama digagas Bung Karno ke arah sekarang ini. Jadi muara dari hasil perkebunan yang harusnya bisa dibeli oleh rakyat dan mungkin sebagai pembeli murah, sebagai pengempul juga bermanfaat, itu tidak terjadi di sana. Sehingga monumen yang tadi ditampilkan sebagai relief-relief penjajah, pedagang keliling dalam segala bentuknya, baik maritim maupun agraris, tidak terjadi di sana. Sebenarnya tadi kan monumen di Sarinah tadi. Monumen kelampauannya Indonesia dalam berdagang itu ya sebagai pedagang keliling dan pelapak yang ada di lantai teratas itu buka lapak gitu, tradisi. Nah, Bung Karno ingin hadir di situ. Ya. Dan sebagai lapak modern. Bukan PKL ya. Bukan PKL. Tapi tadi menarik, Bu. Menarik bahwa semangat zaman pada saat itu juga masyarakat ya, terutama masyarakat yang punya apakah itu sifatnya pengusaha dan sebagainya, itu mereka menyumbang gitu. Misalnya kayak Monas ya. Itu emasnya itu disumbang oleh salah seorang dari masyarakat Aceh. Konglo ya. Iya, orang yang punya usaha lah kira-kira. Waktu itu belum disebut konglomerat kan. Nah, tapi orangnya pernah ditahan juga karena dianggap Soekarnois kira-kira begitu. Itu tentang Hasyim bukan sih Mas? Bukan. Ya? Markam. Ya, Markam terkenal tuh. Dia pengusaha benar. Tapi dia seorang tentara ya, seorang kapten kalau nggak salah. Nah, itu menunjukkan bahwa masyarakat atau bangsa Indonesia juga tergerak oleh semangat dari visi Bung Karno itu. Karena kalau kita belajar dari banyak hal tentang semangat yang dikeluarkan Bung Karno dalam pembangunan itu bisa menyerap solidaritas gitu loh. Nah, itu hanya berbekal dengan pidato ya. Misalnya saat pergi ke Aceh, dia membutuhkan alat transportasi penerbangan. Masyarakat Aceh kemudian dengan pidato Bung Karno itu bersolidaritas gitu loh, mengumpulkan yang punya gelang, jam pada saat itu dikumpulkan. Nah, itu yang untuk beli pesawat Garuda pertama itu, Selawah ya. Iya. Yang ada di Halim itu. Nah, itulah cara Bung Karno juga untuk mengolek satu keperluan untuk visi dia. Bahkan dalam satu acara
HUT Kota Jakarta, Mhm. beliau bilang kepada seluruh pengusaha yang diundang bahwa ini Jakarta adalah kotamu. Coba Pak Menteri dicatat itu semua pengusaha mau nyumbang berapa setiap tahunnya. Dicatat ya bahwa kamu sudah memiliki kesempatan berusaha di Jakarta. Ikut pertanyaan. Dan kemudian yang terakhir juga Tugu Nasional. Itu ada sobekan karcis yang disumbangkan. Karcis bioskop disumbangkan untuk Monas. Oh, I see. Jadi kayak dulu kita iuran buat TVRI atau mungkin apa Pak Harto ngumpulin pengusaha di Tapos gitu, kamu nyumbang berapa gitu ya Mas ya? Itu. Dan planetarium kalau mau tahu itu disumbang oleh GKBI. GKBI itu Gabungan Pengusaha Batik. batik Indonesia. ya, yang gedungnya ada di Semanggi ya Mbak ya? Ya. Oke. Menarik ini, kita sudah sampai di ujung-ujung. Itu nggak kerasa juga, Ri. Udah hampir 1,5 jam kita ngomong-ngomong nih. Emang menarik ya. Dengar cerita gini kayak dongeng, kita bayangin masa lalu, apa yang terjadi, gimana back mind-nya Bung Karno. Gini Mbak, kalau Bung Karno kan mendekolonialisasi Belanda dan juga Jepang dengan arsitektur baru dan kurang lebih ya mendekolonialisasi lah, menegasikan dan ingin membumi hanguskan sebenarnya kenangan-kenangan kelam itu. Dulu itu kan pada zaman Pak Harto kan kita kenal betul secara politik, ideologis, desoekarnoisasi itu kan terjadi betul dan secara masif dilakukan. Baik ada dari mulai yang ajaran, sejarah sampai quote unquote pembunuhan banyak sekali orang gitu. Nah, desoekarnoisasi dalam arsitektur pada zaman Orde Baru terjadi nggak, Mbak? Terjadi, terutama di Istana Negara. Jadi di ruang kerjanya Pak Harto, ruang kerja utamanya itu ada tiang klasik ya, tiang Doria yang tertinggal di istana itu. Dulunya kan Bung Karno tidak merubah, hanya mengkonservasi. Jadi tetap seperti semula dengan pilar-pilar putih itu. Ketika saya ke sana pada era awal sebelum Bu Mega ya, yang terjadi apa? Apa, Mbak? Pilar-pilar itu ditutupin dengan ukiran Jepara. Penuh ukiran Jepara. Jadi tidak terlihat putih lagi. Jadi ada perubahan signifikan. Kalau Bung Karno itu secara arsitektur tidak disentuh, tapi diberi sentuhan furniture ala Bung Karno. Pak Harto? Bukan, oleh Pak Karno. Oleh Pak Karno, oh iya. Era Bung Karno diberi sentuhan furniture saja, tapi bisiknya tidak diintervensi. Iya. Ketika Pak Harto yang bertahta, berkuasa, arsitekturnya ditutup oleh ukiran Jepara. Jadi penuh, pilarnya itu diberi selubung kulitnya itu ukiran kayu. Nah, ketika Bu Mega menjadi presiden, dibuka lagi. Iya. GBK juga ya Mbak ya, nama GBK Gelora Senayan kan dulu namanya. Dari nama ya. Ya dari nama ya. Iya. Apalagi Mbak, misalnya yang kerasa betul gitulah. Selain tadi GBK kan jadi Gelora Senayan gitu ya. Istana-istana kepresidenan, atau memang nggak dihancurkan atau penghancurannya dengan sisi lain gitu. Ya, misalnya Wisma Yaso menjadi pusat TNI ABRI, kemudian Museum Sejarah ABRI. Itu kan situs Bung Karno-nya hilang sama sekali. Dan ketika Bu Dewi ke sana kan Bu Dewi juga bilang, ini dulu ada kolam, saya suka bercengkrama di sini. Di bawah itu ada basement untuk parkir. Bu Dewi kan menceritakan kenangannya seperti itu dan semua sudah tidak terjejak lagi. Iya. Menarik. Ri, gimana Ri? Untuk menutup Ri? Ya, kalau dari Mas Eko, kita minta aja kedua narasumber kita, Bos. Menurut gue ya, untuk kan seni itu soal ini ya, arsitek seni itu soal relate gitu ya dengan kehidupan lu ya.
Jadi gue mungkin untuk karya-karya Bung Karno tertentu buat gue lebih ada maknanya gitu ya dibandingkan karya yang lain gitu ya. Karena mungkin background experience pengalaman pribadi tempat tumbuh faktor-faktor sejarah personal gitu. Nah buat Mbak Yuke dan Mas Eko gimana melihat dari semua karya Bung Karno menurut Mbak dan Mas yang mana yang paling relate gitu, yang paling bisa merasa wah ini gua banget nih gitu kan. Kalau yang ini nih gitu ceritanya dari masing-masing karyanya Bung Karno. Ya. Mungkin Mbak Yuka dulu, mungkin Nah, Mas Eko boleh, Mas Eko aja dulu kita deh. biar arsitektur dulu. Arsitek dulu. Kalau dari sisi saya, karena semua bangunan itu punya peran sendiri-sendiri, jadi ibaratnya itu kostum, itu fashion, ya saya suka semuanya. Keduanya adalah di Jalan Sudirman. Jadi semua titik-titik yang ada berdiri di jalan itu semua menarik buat saya secara visual ya. Karena peran yang berbeda-beda tadi. Dan pada saat saya melakukan riset untuk studi saya itu, Sarinah sedikit terlewat sebenarnya. Dan saya sepertinya dibangunkan lagi oleh Bung Karno untuk meneliti kembali. Jadi melengkapi yang belum ada. Jadi saya pikir-pikir, lah kok ya bisa tertinggal sekian puluh tahun tidak terungkap. Dan saya lagi yang harus ikut. Ini kan seperti PR yang belum selesai buat saya. Jadi kejutan-kejutan yang menyenangkan itu ya saya nikmati dan semuanya harus saya cintai gitu. Sebagai representasi tinggalan Bung Karno yang saya tangarai memiliki jejak yang spektakuler, geometrik, dan palik. Jadi ya menjulang, megah, perkasa, tapi juga unsur estetik tidak pernah terlewatkan. Gitu. Oke, terima kasih Beda ya, banyak. kita kebanyakan dengerin orang politik ngomong bro, jadi beda rasanya dengerin arsitek ngomong tuh ya. Makanya menarik. Ini ada unsur spiritualnya juga nih. Tiba-tiba dibangunkan dengan foto dari. Jadi kalau nggak ada farewell McDonald kemarin tuh di saat-saat COVID yang rame dan viral itu juga mungkin nggak ada juga tuh bahaya foto di belakang Mbak Yuka itu bisa ketahuan juga tuh ya. Iya, jadi seperti mencari aja gitu. Jadi diberi PR lagi nih saya. Dan itu hampir 3 bulan penuh saya juga agak stres juga nggak bisa menemukan arsipnya. Tapi tersambung akhirnya oleh buku Sarinah itu. Jadi apa yang menjadi harapan Bung Karno untuk bisa hadir secara negara itu memang muncul di Toserba itu. Siap. Nah, kalau tadi arsitek Mbak Yuka, sekarang arsitek honoris causa nih, Eko Sulistyo. Ya, jadi begini, supaya apa yang kita bicarakan, apa yang dibangun ya, terutama oleh Bung Karno ini sebenarnya juga dialami juga oleh bangsa-bangsa yang lain. Kita bisa menyaksikan bagaimana orang Amerika punya liberty gitu. Nah, kemudian juga tadi sudah disebut banyak peristiwa di dulu sebelum dihancurkan kalau nggak salah ya di Leningrad, kemudian di kota-kota ibu kota besar lainnya ya. Nah, itulah. Sudah dihancurkan, Mas. Saddam Hussein udah turun tuh patungnya itu di Baghdad. Nah, artinya bahwa kita sebagai bangsa cukup diuntungkan gitu loh, punya pemimpin, salah seorang pemimpin tidak hanya negarawan, tidak hanya politikus, tapi juga punya visi ke depan, punya imajinasi yang cukup tinggi, dan punya kreativitas yang tercermin dalam patung-patung yang monumen, patung, tinggalan bangunan dan sebagainya yang ada terutama yang ada di ibu kota ya. Nah, itulah Bung Karno. Nah, oleh karena itu saya kira aktualisasinya adalah penting kita atau bangsa ini untuk kemudian lebih menghargai
kemudian bisa mengambil nilai-nilai penting di dalam mana yang ada di dalam setiap bangunan yang ada itu. Nah, semua itu saya kira Bung Karno sudah menyampaikannya dalam bangunan kata-kata yang cukup indah tentang national and character building. Nah, ini semangat ini saya kira sangat aktual dimanapun siapapun pimpinan bangsa ini ya. Apakah ini saat ini oleh Pak Jokowi, nanti oleh siapa lagi dan sebagainya, adalah aspek-aspek karakter bangsa itu menjadi penting. Saya kira itu yang penting pada diskusi hari ini. Oke, itu hikmahnya pada hari ini ya, Bung Ari. Tapi gini, itu si Yuke masih harus punya utang tuh. Apa tuh, Mas? Nah, kamu jangan lupa itu di Tugu Monas itu kan ada 4 penjuru tuh. Yang ada bantengnya dulu. Sekarang nggak ada bantengnya, dia sekarang harus suruh nemukan tuh bantengnya di mana. Hah? Serius nih? Iya, tanya coba satu. Iya, Mbak. Dia. Ya, ide awalnya kan Pak Edi itu diminta untuk membuat 4 patung perjuangan. Jadi di 4 sisinya Tugu Nasional itu dibuat 4 patung. Tapi tidak jadi karena dari aspek beberapa sisi itu juga tidak memungkinkan secara visual. Karena kalau ada patung 4 itu bingung kan orientasi orang melihat. Kemudian Bung Karno juga pernah mengajukan ide buatlah banteng 4 sisi itu. Dari 4 sisi itu dibuat 3 dimensi oleh Pak Edi dari kertas marce gitu dengan ukuran skala sebenarnya. Tapi kan itu hanya maket ya. Tapi saya menemukan surat menyurat dari konsultan estetik dari Jepang dan dari Italia kepada Pak Sudarsono untuk meniadakan bentuk banteng itu. Tapi mungkin tidak terpublish ya sekarang ya. Iya. Ada yang hilang nggak sih, Mbak? Monumen-monumen atau peninggalan-peninggalan arsitektur atau signature penting gitu dari arsitektur zaman Bung Karno yang hilang entah kemana, seperti Sarinah nih yang dianggap hilang kemudian ketemu lagi, ada nggak, Mbak? Kalau ide banteng tadi baru sebatas maket ya, maket kertas, jadi memang rusak karena alam. Dan ide patungnya juga masih maket ya, jadi hilang dalam tanda kutip ini masih dalam gagasan. Tapi kalau yang artefak yang hilang dan tidak ditemukan, ya kita menunggu apakah ada di gedung-gedung yang mungkin sekarang ini tertutup juga. Barangkali dengan cara ini semua akan berupaya mencari, karena ternyata itu bisa menambah value dari bangunan itu sendiri. Jadi dibicarakan kembali gedung itu. Oke, menarik. Ari, silakan tutup, Ari. Masih mute, bro. Saya pastikan bantengnya itu pindah ke Diponegoro, Pak Budi. Tapi bukan madem banteng loh. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Eko dan Mbak Yuke udah berbagi banyak, lama banget waktunya kita ambil sini ya Pak Budi ya. Iya, nanti kita cop-cop, kita pecah-pecah, dan ini buat anak-anak Mas Topo, kita sebutnya pemirsa kita Mas Topo, Mbak Yuke, masyarakat total politik yang nggak cuma lewat Bundaran HI, nggak cuma lewat Patung Batani, macet di situ ya kan, atau nerima nasi bungkus kalau mau demo di Patung Batani tuh kayak Mas Eko dulu, Mas ya. Kayak Mas Eko lah, kayak Ari. Ya, Mas Eko yang bagiin, Bos. Mas Eko yang bagiin, Ari yang nerima nasi bungkus ya. Itu kita juga tahu apa filosofinya. Kita jadi tahu apa namanya dasar pemikiran dan value-nya. Termasuk tadi Bung Karno, ternyata gue baru tahu juga, Ri, dan baru sadar Bung Karno tidak pernah mempersonifikasikan dirinya dalam sebuah monumen, ya, dalam sebuah patung oleh dirinya sendiri ya, beda dengan pemimpin-pemimpin lain gitu. Ini yang menarik. Kalau sekarang Bung Karno tuh ada di ini, Mbak ya, patung Bung Karno yang paling monumental sekarang ini ada di Soekarno Hatta ya, airport ya, Mbak ya.
di Yang paling- itu Proklamasi ada, tuprok. Buku Oh, proklamasi. benar-benar. Nah itu juga, itu afirmatif polisinya Pak Harto tuh dalam mengingatkan kembali Bung Karno di sana. Meskipun rumahnya Bung Karno di situ dihancurkan ya, Mbak ya? ya oleh Bung Karno sendiri atas perintah Bung Karno. Oh gitu. Jadi bukan karena Pak Harto. Oke. Perintah Bung Karno untuk kemudian menjadi satu kesatuan dengan Gedung Pola. No, I see. Dan tempat Bung Karno membacakan proklamasi itu dibangun Tugu. Itu Bung Karno yang membangun, Mbak. Yang minta Bung Karno ada pidatonya. Oke. Di tempat di mana beliau membacakan itu diminta jadi Tugu Mesir itu. Oke. Pelurusan sejarah satu lagi karena yang kita ketahui ya, itu dihancurkan oleh Pak Harto sebagai bagian dari desoekarnoisasi. Ya. Nah, ini Saya satu lagi pastikan yang bagian hancurin bukan Pak Harto, Pak Budi. Siapa Yang tapi? hancurin tukar. Tukar. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Yuke dan Mas Eko atas perbincangannya. Sampai jumpa. Kita nanti ngobrol-ngobrol. Kalau ada penemuan baru lagi, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Yuke dan Mas Eko lagi. Thank you. Yes. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Mas.